Shalom, selamat pagi God Lovers. Marilah kita merasakan kasih setia Tuhan sepanjang hari ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom God's Lovers. Mari kita akan membahas lagi tentang keluarga. Membahas tentang keluarga tidak ada habis-habisnya. Karena memang Tuhan telah memilih lembaga ini, institusi ini menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa tahu? Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 di sana dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, pemberkatan nikah pertama itu dilakukan di Kejadian 1 ayat 28 kepada Adam dan Hawa. Perhatikan ini, berkat datang duluan, baru tugas-tugas diberikan. Saya ingatkan sekali lagi ya, berkat diberikan dulu, baru kemudian tugas-tugas. Kenapa ada pemberkatan dulu? Karena tanpa berkat Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan yang diberikan kepada keluarga dengan baik. Tujuan untuk apa? Untuk berbuah-buah, untuk bermultiplikasi, tujuan untuk bisa menguasai bumi, tujuan untuk menaklukkan. Ini tujuan Tuhan di dalam keluarga, dan itu perlu berkat Tuhan. Kata berkat dalam bahasa Ibrani adalah barah. Barak adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, yang memampukan kita untuk melakukan tujuan-tujuan Tuhan di dalam pernikahan. Saya mau ingatkan kepada anak-anak muda, jangan mencobai Tuhan dengan mendahului waktu Tuhan. Sabar sampai pemberkatan nikah terjadi. Ya, ketika kamu menerima pemberkatan nikah, maka diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Salah satu tujuan Tuhan adalah dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang merayap di bumi. Tuhan memberikan kepada setiap keluarga ada tugas-tugas menjadi berkuasa. Kata berkuasa itu adalah bahasa Ibraninya adalah radah. Ada dua arti penting. Yang pertama government, yang kedua governance. Government maksudnya apa? Tuhan ingin lewat keluarga-keluarga menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Wow, seharusnya orang di luar sana melihat keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Mereka bisa melihat sorga nyata lewat hidup keluarga anak-anak Tuhan. Terjadilah home sweet home, home blessed home. Bagaimana hubungan suami istri mengalami pemulihan dan mengizinkan Yesus Kristus menjadi pusat dalam kehidupan setiap keluarga. Sebab itu mari bawa
suami, istri, anak-anak kita untuk sujud menyembah Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Dan dengan demikian memberikan Tuhan menyatakan kerajaannya. Dan kita hidup dalam pimpinan kuasa kerajaannya. Sebab kita semua dijadikan perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini lewat keluarga-keluarga. Tetapi yang kedua, kata keluarga juga punya tugas. Bagaimana governance, tata kelola. Ini penting sekali. Tuhan menginginkan kita mengelola baik-baik. Mengelola pernikahan kita. Mengelola waktu kita. Mengelola keuangan kita. Catatan daripada KPK. Kenapa banyak suami yang ditangkap KPK lalu terlibat korupsi? Ternyata salah satu alasan yang saya dapatkan adalah tuntutan berlebihan dari seorang istri. Ibu-ibu, mari belajar cukupkan diri kita dengan gaji yang ada. Saya percaya kita harus memanage keuangan agar supaya kita tidak terjebak dengan hutang. Tapi kita bisa menikmati hidup walaupun hidup sederhana. Hidup dalam berkecukupan itu penting sekali. Ketika Tuhan memenuhi diri kita, kasih-Nya memenuhi diri kita, Kristus menjadi pusat hidup kita, maka akan ada rasa cukup, rasa bahagia. Kita tidak perlu tergoda oleh teman-teman yang lain yang sudah memiliki harta yang lebih daripada setiap kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kesepakatan suami istri terbangun dengan baik. Mari bersama-sama dikelola keuangan kita sehingga kita punya waktu untuk bisa menabur bahkan. Sebab hukum tabur tuai tetap berlaku sampai hari ini. Sungguh terlebih bahagia memberi daripada menerima. Atur waktu kita supaya kita berkecukupan di dalam waktu kebersamaan dengan keluarga. Atur kelola juga tentang supaya ada harmonisasi di dalam keluarga. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada manusia. Ingat betapa seriusnya Tuhan untuk keluarga dipulihkan. Baru Kejadian pasal 1 saja sudah ketemu berita keluarga. Perjanjian lama diisi berita-berita keluarga, hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Dan perjanjian lama ditutup berita keluarga dalam Malaki 4 ayat yang ke-6. Bagaimana hati bapa kembali kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Lalu perjanjian baru dimulai dengan apa? Berita keluarga. Dalam Matius 1 ayat 1, silsilah Yesus Kristus. The family tree of Christ Jesus. Jadi bisa lihat itu kan terjadinya silsilah karena ada keluarga. Kapan Yesus pertama kali melakukan mukjizat? Anda tahu semuanya, Yohanes pasal 2. Perkawinan di Kana. Ini luar biasa bukan? Dan Tuhan menyatakan kemuliaan pertama kali di situ. Tuhan ingin pulihkan keluarga-keluarga. Bahkan bagi saudara yang telah kehabisan anggur, hambar rumah tanggamu, maka Tuhan berkuasa membuat air putih menjadi anggur. Kata anggur itu kalos, ya anggur yang baik di situ kalos, artinya anggur yang berkualitas, anggur yang excellent. Tuhan Yesus sanggup membuat rumah tangga saudara menjadi berkualitas, menjadi excellent. Dan perjanjian baru diisi berita-berita keluarga. Rasul menikah maupun rasul tidak menikah berbicara pula tentang keluarga. Dan kemudian ditutup dengan berita keluarga dalam kitab Wahyu pasal yang salah satu terkenal pasal 19, perjamuan kawin anak domba, di mana Yesus Kristus menjadi mempelai pria, saudara dan saya menjadi mempelai wanita. Luar biasa bukan? Ayo kita benahi keluarga kita, karena keluarga kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ayo tingkatkan kemampuan memanage, mengelola keuangan kita, waktu kita, semuanya agar supaya sungguh-sungguh menghadirkan sorga dan dunia bisa melihat bahwa keluarga kita ada Yesus Raja di sana dan kerajaan sorga nyata, sehingga mereka melihat kita, mereka melihat Yesus Raja dan kerajaan sorga nyata dalam rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkati seluruh keluarga-keluarga. Aku berdoa agar supaya kerajaan sorga dinyatakan, dimanifestasikan lewat suami, istri, anak-anak. Pulihkan hubungan yang terluka. Pulihkan ya Tuhan. Seperti Kau memulihkan batang air di tanah Negeb. Pulihkan juga bagi yang sudah kehabisan anggur, agar supaya mereka mengalami anggur yang berkualitas. Kalos itu, anggur yang bermutu tinggi ya Tuhan, terjadi dalam hubungan suami istri di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, biar dunia melihat keluarga kami, dunia melihat surga nyata dalam rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, amin. Jangan lupa
untuk bagikan tayangan ini kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.